Oke, jadi apa namanya kali ini saya mau desain perihal Prisma di Nest.js. Nah ini kebetulan ini juga mungkin ikut di episode terakhir juga yang mengenai Prisma. Jadi oke langsung saja ke slide pertama. Mungkin dari kita kenalan dulu ya kali ya. Kita kenalan dulu. Jadi si Prisma ini apa sih? Dia itu sebetulnya adalah sebuah type ORDM. Banyak yang bilang ini adalah modern type ORDM atau type ORDM next generation lah yang baru untuk TypeScript dan JavaScript. Dan dia juga provide type safe untuk interaksi dengan database. Juga database-nya di sini yang dia support cukup beragam. Ada Oracle, MongoDB, MySQL, Postgre, dan lainnya. Terus kemudian juga software yang bahasa pemrograman yang kita pakai, kita bisa pakai Go, kita bisa pakai TypeScript, JavaScript, Python, dan Java. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas soal keuntungan pakai Prisma. Jadi keuntungannya ini apa aja? Keuntungannya yang pertama ya type safety seperti yang saya mention tadi. Jadi dia selalu meyakinkan bahwa kode ini adalah type safe dan reduce runtime error dan bisa improve experience dari developernya itu sendiri. Oke, terus selanjutnya ada productivity. Dia bisa auto generate database client code. Jadi untuk mempercepat development karena dia database-nya auto generate ya. Jadi langsung kebikin. Terus juga ada flexible migration. Nah, di sini kita bisa lebih mudah untuk menghandle perubahan skemanya dengan Prisma Migrate ya. Terus juga ada update compatibility, dia support multiple database, terus integrate dengan baik dengan framework lainnya seperti Next.js, Nest.js dan lainnya. Terus juga di sini juga dia lebih deklaratif skema, jadi secara skemanya dia cukup jelas atau vertikal dengan baik ya. Di sini skema dia punya skema definition language atau SDL yang lebih mudah untuk kita untuk mendeskripsikan sebuah database structure itu atau table structure itu sendiri, dan itu akan bikin lebih mudah untuk dimengerti oleh developernya atau ketika kita switching developer ya. Terus kemudian sini juga ada code generation. Nah ini code generation ini yang generate TypeScript atau JavaScript code-nya. Nah yang di-generate ini tergantung bagaimana skema kita. Ini juga memperbanyak atau membuat itu lebih produktif sih. Terus ini juga ada CRUD operation. Jadi si DODM ini udah provide simple API untuk create, update atau delete. Jadi membuat kita juga lebih mudah untuk interaksi dengan database. Jadi ibaratnya kayak active record lah. Seperti itu. Lalu kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini di Prisma sendiri ada 3 feature utama. Yang pertama ada Prisma Client. Ini untuk sebagai penghubung antara Prisma atau penghubung source code kita dengan database. Terus ada Prisma Migrate. Ini untuk generate database atau collection atau table yang kita bikin agar dia otomatis kebikin di di database kita nanti auto generate. Terus ada Prisma Studio, ini seperti UI untuk kita manage si database-nya atau si ORDM-nya. Jadi tapi yang kita pakai nanti ya cuman ada Prisma Client sama Prisma Migrate. Nah, untuk Prisma Studio ini mungkin saya tampilkan aja, kasih lihat Prisma Studio ini kayak apa, itu seperti ini. Nah,
Nah, dia ada kayak tabel di sini, kita bisa ubah langsung di Prisma Studio untuk data-datanya. Terus juga untuk mau nambah record kita juga bisa di sini kayak DB Tools sih lebih tepatnya ya. Nah, jadi ini adalah Visual Database Management Tool provided by Prisma. Udah lebih seperti itu. Terus kemudian nanti di sini juga kita akan menggunakan apa database. Kalau sebelumnya kita pakai MongoDB sama MySQL kita di sini akan menggunakan Postgre. Nah, Postgre itu apa? Jadi Postgre ini adalah database mungkin ya. Jadi dia cukup si Postgre ini dia juga database yang open source sama seperti MySQL. Terus juga dia cukup advance untuk apa namanya untuk scalability-nya. Nah, ini juga known for its robustness dan support SQL standard. Terus ini ada beberapa key feature. Yang pertama ada ACID compliance. Jadi ini dia memastikan untuk bahwa akan apa untuk transaksinya dia cukup reliable dengan atomicity, consistency, isolation dan durability. Terus dia juga extensibility-nya dia juga punya extensibility, jadi dia support custom function, data types dan extension. Dia cukup high performance juga dengan optimize. Jadi dia bisa mengoptimize query dengan dataset yang gede. Dataset yang gede ini mungkin apa namanya? Bukan pada datanya banyak, tapi dimensinya juga bisa jadi banyak. Jadi bisa aja di dalamnya terdapat beberapa banyak kolom seperti itu. Lalu di sini juga ada security. Jadi si Postgres ini udah provide robust authentication, encryption, dan access controls. Lalu si Postgres ini juga cross platform, jadi bisa jalan di atas beberapa operating system kayak Linux, Windows, dan macOS. Kurang lebih seperti itu untuk Postgres-nya. Lalu kita langsung saja. Di sini saya mengcapture beberapa hal yang apa ya istilahnya untuk implementasi si Prisma ini bagaimana untuk di CS-nya. Jadi di sini kita apa ya cukup simpel sebetulnya untuk implementasinya. Jadi mungkin langsung saja ini saya jelaskan. Untuk pertama kita masukkan atau tambahkan package yang kita mau pakai. Nah, package yang dipakai itu apa aja? Itu ada Prisma Client, ada Prisma, ada .env CLI. Yang mana .env CLI ini kita install di dev dependency kita. Jadi enggak di dependencies yang atas, tapi dev dependencies. Tujuannya apa? Jadi si .env ini dipakai untuk memakai si .env ini untuk membaca si env.local ini untuk membaca ini yang nantinya akan dibaca di ketika kita mau connect ke Prisma, connect ke database menggunakan Prisma seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita juga menambahkan satu komen di sini di package JSON ini untuk nanti kita migrate apa namanya skema yang ada di source code kita untuk dijadikan sebagai table. Jadi untuk apa namanya komennya itu ada .env-e .env.local, ini nama env-nya bebas. Lalu double dash untuk komen yang kedua ada pnpm prisma migrate dev untuk dev environment. Lalu kemudian oke, untuk package JSON ini untuk package dan scriptnya ini cukup. Ini untuk apa namanya package dan scriptnya. Lanjut kita nah kita ke schema. Jadi untuk bikin schema ini kayak gimana? Jadi untuk bikin schema ini kita bikin satu directory di dalam
apa ya, service kita. Misal ini di reservation yang saya bikin. Jadi di sini kita bikin satu directory dengan nama Prisma, lalu di dalamnya kita bikin skemanya. Jadi kita bikin schema.prisma, lalu karena ini di reservation, kita bikin table atau skema untuk menampung data si reservation itu sendiri. Jadi di sini untuk membuat si file skemanya itu seperti ini. Sini ada generator, ada data source, ada modelnya. Nah, ini diisi apa aja yang akan kita bahas di sini. Nah, nah di sini di generator klien ini buat apa? Ini untuk nge-generate si skemanya. Kita menggunakan apa untuk generatornya? Ini di sini kita ada provided, jadi kita ada specify si klien library-nya untuk interaksi dengan database. Di sini kita pakai Prisma Client JS. Lalu kemudian ini output ini untuk kita di mana kita menaruh file generatan dari klien. Nah, ini kita taruh di node modulus.prisma/client. Lalu kemudian ada binary telegraph. Di sini ada dua ya, ada native, ada Linux Mas OpenSSL. Ini apa? Ini runtime environment-nya aja. Jadi bagaimana nanti si apa namanya Prisma client ini digenerate, ya digenerate pakai apa? Kalau native ini pakai macOS, kalau Linux ini kalau misal kita di server atau di Docker menggunakan Linux. Nah ini saya pakai macOS, jadi di sini ada native ya. Lalu selanjutnya ada data source. Nah di data source ini kita dimana kita istilahnya kita bikin koneksi lah ke database. Nah koneksinya ke database ini seperti ini. Ini ada data source DB, lalu di dalamnya ada provider. Karena kita pakai Postgres, kita masukkan di sini PostgreSQL, kemudian URL-nya kita specify di sini dengan env seperti ini, database URL. Nah, env ini adalah env yang dibaca pakai .env yang tadi kita bikin di slide sebelumnya. Nah, .env ini nanti akan ngebaca si env lokal yang ada di sini. Jadi di env lokal ini akan ada database URL isinya yang nanti akan kebaca dan masuk ke sini. Lalu kemudian di sini ada model reservation. Inilah default skemanya ya. Jadi sebenarnya skemanya dari si reservation ini. Jadi nanti si reservation ini akan menjadi table di PostgreSQL database-nya. Di sini ada strukturnya, ada in, di sini ada default auto increment-nya juga di sini. Di sini juga ada timestamp. Kita pakai timestamp dengan start date and date, lalu is the ID dan invoice ID. Enggak, yang di setting itu tetap kepake, cuma yang dari sini tuh ngambil data lalu lanjut ke selanjutnya kita. Tapi kalau kita pilihnya berdasarkan create order, setelah kita tadi bikin si setelah tadi kita bikin ini skemanya. Terus gimana sih cara migrate-nya? Untuk migrate-nya itu seperti ini ya. Untuk migrate-nya kita tinggal jalanin aja pnpm dan migrate. Nah, untuk ngejalanin ini syaratnya adalah Postgre kita harus nyala dulu. Jadi untuk nyalain Postgre-nya, karena ini saya pakai Docker ya, jadi dia sebetulnya berjalan terpisah. Maksud saya berjalan terpisah itu saya sudah ngejalanin si Postgres-nya dulu, jadi nggak sempat masuk ke sini. Saya sekalian jalanin Docker-nya. Oke, lalu di sini untuk ngejalanin migrate-nya kita tinggal join pnpm dan migrate, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu nanti kita diminta untuk masukin si name untuk nama migration-nya. Mas kita masukin aja si reservation. Nah, nanti di sini ada timestamp underscore si reservation itu nama tabel yang kita bikin.
Nanti datanya akan terbuat di dalam directory migration, lalu ada directory reservation ini dengan timestampnya, lalu di file migration.sql seperti itu. Lalu ini ada table preview-nya ya. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, ketika kita buka si PostgreSQL-nya pakai pgadmin code, itu akan muncul tabelnya udah kebikin kayak gini. Ini ada column ID, start date, end date, sudah ID, invoice ID, seperti ini. Datanya masih kosong kebetulan karena udah dibikin ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke Oke, kita ke untuk implementasinya nanti bagaimana si Prisma ini dibaca sama apa namanya, dibaca sama service kita nanti di Docker-nya. Nah, kita harus adjust si Docker file-nya. Ini kebetulan di sini adalah Docker file untuk service reservation. Jadi di sini ada beberapa adjustment. Yang pertama kita ada selalu nambahin ini ya. Kita copy beberapa filenya, ada package session, npm log, tsconfig, CLI, kemudian ini ada kita copy si Prisma directory-nya. Jadi directory Prisma yang ada di dalam reservation yang isinya skema tadi kita copy ke kontainernya. Setelah itu di sini kita install npm-nya. Ini masih default ya sama kayak sebelumnya. Yang menjadi pembeda adalah di sini ada tambahan npm Prisma generate. Jadi di package JSON-nya ini tadi ini di dalamnya terdapat beberapa package yang tadi kita tambahkan, ada Prisma CLI atau apa tadi. Nah, di sini jadi ketika kita jalankan si npm Prisma generate ini, dia akan otomatis jalan. Jadi tapi kalau tadi kita nggak tambahin, di sini bakal stuck atau failed di npm Prisma generate ini karena nggak ditemukan si package Prismanya. Kemudian selanjutnya masih biasa, masih default ya. Terus kemudian ini di bawah kita ada nambahin start kedua pedot. Nah, ini untuk eksekusi migration command sebelum kita memulai aplikasi di production mode. Seperti itu. Nah, ini kan kita bikin di reservation ya. Nah, ini juga perlu ditambahin di out service. Nah, seperti ini. Di out service juga sama. Sini nambahin si Prismanya, lalu kita bikin dari sini, lalu kemudian kita tambahkan ini. Oke, selanjutnya, nah untuk ngebaca atau komunikasi kita dengan table, atau kalau mungkin di table ada ini apa namanya, depository. Nah, kalau di table itu depository bisa langsung connect ke database, atau kita pakai modul, kita baca si modulnya apa namanya, database modulnya, baru nyambung ke database. Kalau di Prisma kita pakai di sini kita pakai Prisma Service. Nah, Prisma Service ini apa ya? Di sini kita bikin Prisma kliennya lah untuk si Prismanya ini, untuk koneksi ke database-nya. Jadi nanti di sini yang akan nge-mapping si database-nya sama si Prisma Service ini. Tujuannya apa sih ada ini? Jadi ini tuh Prisma Service ini untuk manajemen koneksi database, atau mungkin ini nanti Prisma Service bisa diubah menjadi depositorinya si Prisma juga.
Nah, seperti itu. Lalu jadi si Prisma Service ini juga bisa digunakan untuk memanfaatkan dependency injection. Jadi dengan menjadikan si Prisma Service injectable ini, service ini dapat dengan mudah diinjek ke dalam service controller atau modul lain di seluruh aplikasi Nest.js. Jadi ini mendukung untuk modularitas code. Jadi kita lebih mudah dalam pengujian dan maintenance-nya. Kemudian ini juga bisa dipakai buat sentralisasi akses database ya. Jadi daripada kita menggunakan Prisma Client secara langsung di seluruh aplikasi, jadi seluruh aplikasi pakai bikin Prisma Client, kita bisa pakai Prisma Service ini sebagai pool atau apa ya, sentralisasi akses database-nya lah. Jadi untuk akses database-nya kita cuma butuh satu titik. Seperti itu. Lalu di sini kita ada extend ke Prisma Client ya. Jadi dengan mengextend ini kita bisa nambahin metode khusus untuk nge-override metode yang sudah ada dan untuk nyediain fungsionalitas tambahan. Jadi kita bisa tambahin fungsionalitasnya di sini. Untuk mungkin kita butuh beberapa logic yang nggak ke handle atau nggak ada di bawaannya Prisma ORM. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke next. Di sini ada reservation service. Nah ini bagaimana si penggunaannya Prisma ORM ketika kita masukkan ke dalam service di service kita. Nah, jadi ketika di service-nya, kalau di Nest.js kan kita ada controller, ada service ya. Nah, biasanya dari controller itu dilempar di service, lalu kalau pakai type ORM itu akan dilempar ke repository. Nah, ini kita ada satu contoh di reservation service. Di sini provide full shadow day functionality untuk manage si reservation itu, untuk integrasi dengan payment atau dan transaksinya. Nah, di sini salah satu contohnya ya, kita masukkan si payment service ya. Ini masih default. Kita masukkan si Prisma service ini ya di atas untuk nanti kita bisa akses di bawahnya. Jadi kita masukkan di konstruktornya. Lalu ketika di dalam reservation service kita butuh create, di sini kita deklarasikan juga ya TO-nya dan lain-lain. Di dalamnya kita bisa langsung memanggil si Prisma service ini untuk membuat si reservation. Nah, tapi ini di sini kita nge-hit si payment service dulu ya untuk memastikan bahwa reservation-nya udah terbayar. Jadi untuk masuk ke service kita harus nembak si payment service dulu karena existing udah kayak gitu. Jadi untuk membuat reservation-nya seperti ini, kita tinggal panggil this Prisma service reservation create, lalu kita masukkan objek datanya. Ini datanya start date-nya di atas, tinggal kita passing aja seperti ini. Lalu kemudian untuk metode lainnya di sini ada find all. Di sini ada metode find all di reservation service untuk mendapatkan semua reservasi yang udah ada. Nah, ini untuk cara manggilnya kita bisa pakai Prisma service untuk find many ini ya. Kita bisa pakai metode find many. Ini di sini kita bisa masukkan parameternya jika kita butuh, misal untuk source atau pagination di dalamnya, atau misal untuk filter untuk kategori tertentu, itu bisa kita masukin di dalam find many. Kemudian ada find one. Find one ini ya kayak seperti pada umumnya ya, kita bisa ambil satu data. Di sini kita bisa pakai metode find unique order row. Jadi kita ambil satu data unik, atau kalau nggak dapat kita bisa throw
error exception seperti itu. Kemudian ada update ini juga hampir sama seperti yang ada pada umumnya. Di sini kita tinggal panggil Prisma Service, tabelnya apa, lalu kita update dengan parameternya dan kita kirim juga datanya di sini. Begitu juga dengan delete, ini di bawahnya hampir sama juga seperti OADM lainnya. Kita tinggal panggil service-nya, lalu kita delete seperti itu. Oke, ini untuk di reservation service. Nah, mungkin cukup seperti itu Mas untuk penjelasan Prismanya ini coba saya demo ya, semoga ini masih bisa. Saya coba buka dulu di sini. Terus saya udah nyala. Saya ini mungkin untuk melihat langsung file directory-nya ini di sini kelihatannya. Coba saya zoom lagi. Nah, di sini di tiap service yang butuh Prisma skemanya kita tambahin di dalamnya sini Prisma, lalu ada skemanya di sini. Begitu juga di out di sini. Ini juga ada di sini ya, di outnya. Kemudian untuk settingnya kita ada di setup awalnya ada di ini untuk package JSON-nya ya, kita tambahin tadi package-nya dengan comment migrate-nya, kemudian di Docker Compose ya, ini mungkin tadi lupa nggak ke mention di sini untuk Postgres-nya kita tambahkan di sini untuk image containernya kita expose di port 5432. Terus kemudian ini juga agar supaya si service lainnya itu jangan nungguin si Postgres, kita tambahkan depends on di sini. Seperti itu. Kemudian Dockernya masih jalan. Ya, mungkin sambil itu kita buka VGA update. Nah, ini untuk tabel yang kita bikin tadi ya. Seperti ini untuk kurang lebih skemanya. Bentuknya kayak gini. Lalu migrasinya tadi ada di dalamnya si Prisma. Nah, kayak gini. Sama seperti SQL query biasa hasilnya sebetulnya. Cuman kita nggak perlu ngurusin SQL query-nya. Cukup kita ngurusin sih bentuk skemanya kayak apa. Kalau dari omongannya masalah di sini env lokalnya yang kita bikin. Intinya tinggal skill masuk kiriman dari prinsipal sama dari profil. Cuma mungkin gue detailin dulu ya kebutuhannya apa aja. Sama udah soalnya 2 menit dulu ya. Coba saya buka Postman dulu. Oke. Pertama si hadiah ini kan hadiah ini pasti bakal muncul di cartridge ya. Karena kita kan juga nggak bisa hadiah cartridge. Nah itu kapan sih hadiah ini pertama kali muncul? Itu hadiah itu bakal hadiah itu bakal muncul kalau harus hadiah di coding dulu. Klaim hadiah tersebut bakal masuk nih ke halaman cartridge kita. Kalau hadiahnya menjadi dapatnya. Nggak harusnya nggak ada yang bisa ikuti sih nanti bakal bisa di. Oke, untuk brokernya ini ada di sini. Nggak muncul ya. Jadi mau nggak mau hadiah ini bakal dikirim. Nah ini udah jalan semua. Si outnya di localhost 3001. Itu lanjutannya. Gimana kalau ada cancelan dulu ya. Pertama kalau terjadi pembatalan secara sistem. Kalau kayak tiba-tiba ngebug terus kayak nggak ke order
order numbernya, atau enggak di cancel secara transaksi, baik secara dashboard atau dia bikin video nggak dibayar, akhirnya cancel. Nah, user akhirnya hadiahnya bakal dikembaliin ke customer lagi. Oke nih, kita coba buka Terus habis itu si servicenya ini kalau seperti apa. Nah usernya ini dia bikin udah transaksi berhasil lagi, jalan, hadiah tersebut bakal dikirim lagi. udah Maksudnya berhasil bakal jalan dikirim namanya transaksi selanjutnya. di out Terus kalau gimana kalau servicenya. terjadi tolakannya Ini juga sebagian. Nah, kalau tolakan dia udah sebagian pakai itu disk. baik Nah, tolakan coba sebagian kita dari ke customer DS atau definition dari yang user, kita hadiahnya bakal tetap dikasih ke user. Jadi otomatis hadiahnya bakal jalan hilang. sih. Karena Ada beberapa error. dari Coba saya ganti ke project. gimana kalau kejadiannya tolakan keseluruhan. Nah, ini yang nomor 7 nih lumayan tricky ya. Sini Karena ada ini kita harus kita nggak tahu sih ntar Mas Iwan buat jawab ya. Kita sebenarnya tinggal dapat kiriman atau kita juga harus karena kalau terjadi tolakan keseluruhan tapi usernya ada di tempat, lagi ada di toko atau kita coba ada cek usernya secara sadar nolak dengan project yang ini. itu hadiah tersebut bakal tetap dikasih ke user. Terus otomatis hadiahnya bakal hilang di cartridge. Tapi beda kejadiannya kalau barangnya ditolak keseluruhan karena alamat user nggak ditemukan atau tokonya lagi tutup, hadiahnya maka hadiah tersebut bakal dianggap hangus dan hadiahnya hilang juga. Ini cukup lama ya karena ada initialize, jadi dia perlu install dulu. Terus habis itu hadiah ini juga udah expired, jadi Nanti untuk si ininya bakal si si mid containernya bakal masuk ke sini. selama sampai tanggal expired, maka hadiahnya juga dianggap hangus. Atau kalau user belanja, cancel itu bakal tetap ada. Tapi kalau sampai dia belanja, Mas Elga mungkin cukup sampai sini dulu karena di sini ada nunggu si npm installnya, jadi untuk pulang bikin counternya dia mungkin agak lama untuk makan waktunya. Jadi harusnya ini udah bisa jalan sih. Karena tadi dengan project yang lain ini sudah jalan juga di sini. Hadiah daily check-in.